Sejumlah anggota panitia pemungutan suara (PPS) di daerah pemilihan Dapil Mamarita, Kota Makassar, terbukti bersalah melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Mamarita adalah akronim dari 3 daerah kecamatan, yakni Mamajang, Mariso, dan Tamalate. Ketua Bawaslu Makassar, Abdillah Mustari, menyebutkan ada 12 orang yang sebelumnya diduga terlibat. Namun, setelah Bawaslu melakukan penelusuran, hanya 8 orang terbukti melanggar kode dan tidak netral sebagai petugas penyelenggara pemilu. Di mana 8 penyelenggara pemilu tersebut menghadiri ajakan panggilan oleh seorang bacalek DPRD Makassar pada awal Juni 2023 lalu. Dosen Universitas Islam Negeri, UIN Alauddin itu menuturkan surat pemberian sanksi sudah diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum, KPU Makassar. Pemberian sanksi pun dikembalikan kepada KPU Makassar. Terkait sanksi yang diusul Bawaslu ke KPU Makassar, Abdillah menyebutkan salah satunya adalah pemecatan. Sebelumnya diberitakan, Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu Makassar mencium adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh sejumlah anggota panitia pemungutan suara, PPS. Anggota PPS diduga melakukan pelanggaran kode etik itu di daerah pemilihan Dapil 5 Makassar, meliputi Kecamatan Mariso, Mamajang, dan Tamalate, Mamarita. Ketua Bawaslu Makassar Abdillah Mustari menyatakan, mereka mendapat informasi adanya unsur pelanggaran berkat informasi dari masyarakat yang tergabung dalam pengawasan partisipatif forum warga. Menurutnya, motif pertemuan itu kini didalami Bawaslu Makassar dengan menghadirkan saksi-saksi, termasuk sejumlah PPS yang diduga melanggar aturan. Abdillah menambahkan, adapun bakal calon legislatif yang ditengarai mengundang penyelenggara teknis ini, tidak termasuk dalam subjek dugaan pelanggaran pemilu. Sebab, dia belum ditetapkan sebagai calon legislatif. Dari keterangan terklasifikasi kemudian mencuat adanya dugaan ajakan dari salah seorang pimpinan anak cabang organisasi masyarakat, PAC Ormas tertentu. Bawaslu selanjutnya melayangkan surat undangan klarifikasi kepada oknum yang dimaksud, namun belum pernah datang. Bawaslu juga sudah mengonfirmasi kepada pimpinan Ormas tingkat Makassar yang dimaksud perihal kemungkinan adanya instruksi terstruktur kepada pimpinan Ormas di tingkat kecamatan. Abdillah menegaskan, Bawaslu Makassar akan terus berupaya dalam mengonfirmasi ke pimpinan lembaga. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama saya ungkapkan kepada warga masyarakat yang tergabung di forum warga pengawas pemilu. Atas informasi dari anggota forum warga pengawas pemilu ini, diperoleh informasi terkait adanya pertemuan antara penyelenggara dengan bakal calon legislatif yang berada di calon legislatif yang dimaksud adalah Makassar A dan di sekitar pusaran wilayah Mamarita, Mamajang, Mariso, dan Tamalate. Sehingga kami melakukan mengundang 12 orang penyelenggara tingkat kelurahan yang mengetahui adanya pertemuan itu, dan 4 orang yang tidak hadir, 8 orang yang hadir. Dan kita tunggu saja hasil kerja kami, dan insya Allah dalam hari ini kami akan melakukan penelusuran ke KPU, yang selanjutnya nanti KPU yang akan memberikan sanksi terkait dengan apa hasil dari rekomendasi kami yang kami rekomendasikan. Tapi ini Pak Ketua tetap Bawaslu sendiri memberikan rekomendasi untuk sanksi untuk penyelenggara ini? Iya, kami akan di rekomendasi itu kami akan bunyikan sanksi apa yang menjadi rekomendasi kami, dan selanjutnya nanti KPU yang kemudian akan menjatuhkan sanksi itu. Ini kan soal integritas Pak Ketua, artinya ini bisa saja melanggar pelanggaran berat atau seperti apa Pak?
Bagi penyelenggara itu integritas itu harga mati. Ya. Karena terkait dengan sumpah dan janji menjadi penyelenggara. Maka ketika sumpah janji tercederai berarti pelanggaran kode etik. Ya. Bagi penyelenggara itu sudah harga mati, dan kalau sifatnya bermain mata dengan peserta, ya juga masih dalam ada pengkategorian tergantung dari hasil kajian kita sejauh mana efeknya. Efek yang ditimbulkan dari pelanggaran, dari perbuatan